Seorang wanita cantik yang memang tak pernah punya pacar, kali ini dirinya menginginkan punya pacar, punya teman curhat. Sudah izin kepada sang ibu untuk berpacaran dan diizinkan hingga akhirnya berkenalan dengan seorang lelaki di sosial media. Namun tak beruntung lelaki tersebut, lelaki tak bertanggung jawab, bahkan lelaki nakal dan bermasalah. Kasus yang aku ceritakan kali ini kasus kisah nyata yang terjadi di kota Depok. Seorang wanita cantik dan muda bernama Kayla Rizky Andini tinggal di kawasan Pancoran Depok Mas. Bahkan dirinya, anak pertama dari 2 bersaudara, dikenal sebagai anak yang baik, ramah, dan tak pernah bermasalah. Keluarga Kayla sendiri dikenal adalah keluarga baik-baik dan penuh rasa cinta, selalu akur dalam keluarganya. Berkuliah di Universitas Gunadarma, dirinya sudah semester 6. Tak hanya pintar, menurut teman-temannya, Kayla pun dekat dengan agama, wanita soleha, dan lurus-lurus saja. Meskipun banyak teman, Kayla disebutkan sebagai orang yang tertutup, tak banyak bicara. Saat melihat teman-teman kampusnya punya pacar, Kayla yang memang menginginkan pacar berusaha mencari pasangan. Bahkan Kayla sendiri sempat izin kepada orang tuanya kalau dirinya ingin berpacaran dan menyebutkan ingin seperti teman-teman lainnya ada teman ngobrol. Saat itu sang ibu sempat melarang, namun mengingat Kayla juga bukan anak kecil lagi, sang ibu pun akhirnya memberikan izin dengan wejang-wejangan kepada sang anak. Bahkan sang ibu pun memberikan batasan berpacaran kepada sang anak Kayla. Tak ada yang menyangka Kayla yang pendiam, dirinya pun aktif di sosial media. Hingga suatu hari dirinya mengaktifkan Line People Nerbi. Di dekat lingkungan tersebut pun bisa berkenalan. Kayla terhubung dengan beberapa lelaki di sekitaran Depok, di sekitaran kampus Gunadarma saat dirinya mengaktifkan. Ada beberapa lelaki yang kenalan namun biasa-biasa saja, Kayla pun tak tertarik. Bernama Agrian, biasa dipanggil Gian, yang usianya lebih muda dari Kayla 1 tahun. Lelaki tersebut biasa dipanggil Gian, tinggal di kontrakan daerah Sukmajaya Depok, mengaku anak tunggal dan tak berkuliah. Gian tinggal bersama sang ibu dan sang ibu pun bekerja bernama Ibu Vina. Sang ibu Vina pun bekerja di salah satu mal di Depok dan dirinya pun mengaku dirinya sudah tak ada ayah. Gian pun curhat kepada Kayla, tetap saja Gian tak jujur kepada Kayla. Ternyata Gian adalah seorang lelaki yang bermasalah dari SMP dan tak melanjutkan sekolah. Hingga Gian pun sering gonta-ganti pacar dan bahkan berhubungan badan. Tak hanya itu, Gian pun pernah memperkaos kenalannya dari sosial media. Namun sebelumnya permasalahan-permasalahan Gian selalu berujung damai. Ada satu kenalan Gian yang memang sedang berbadan 2 anak Gian, namun Gian tak mau menikahi. Belakangan ternyata Gian sendiri menjadi DPO, dilaporkan 4 orang wanita. Namun entah kenapa Gian sendiri belum diamankan, pihak kepolisian tak menemukan Gian. Beberapa kali chattingan antara Gian dengan Kayla, keduanya pun intens dan berencana bertemu. Pertemuan pertama terjadi di sekitaran kampus di Depok. Kali ini pun mereka bahkan mengobrol. Saat ngobrol, Gian pun berencana serius dengan Kayla dan ingin menikahi Kayla. Kayla yang kaget karena ini pertemuan pertamanya, Kayla pun mengungkapkan dirinya meminta Gian untuk datang ke rumah orang tuanya dan berkenalan. Gian pun mengaku siap dan menunggu kapan Kayla mengundang dirinya ke rumah. Saat pulang ke rumah, Kayla pun menceritakan kepada sang ibu kalau dirinya punya pacar bernama Gian dan ingin ke rumah. Di awal orang tuanya pun kaget karena tak tahu kalau sang anak punya pacar, hingga akhirnya mengizinkan pacar Kayla dibawa ke rumah. Datang ke rumah Kayla untuk pertama kalinya dengan penampilan yang acak-acakan, jeans belel dengan kaos nampaknya membuat orang tua Kayla kaget. Tak hanya itu, percakapan orang tua Kayla dengan Gian membuat keluarga Kayla tahu kalau Gian nampaknya tak sopan dan ugal-ugalan. Hingga akhirnya orang tua dari Kayla pun menanyakan kepada sang anak dan mengungkapkan mereka tak merestui. Namun Kayla yang tengah jatuh cinta meminta orang tuanya mengenal Gian dulu baru berkomentar. Hingga akhirnya orang tua dari Kayla pun tak bisa bicara apa-apa. Pertemuan di antara Gian dengan Kayla pun makin intens dan mereka mengaku mereka berpacaran. Namun ada yang terjadi di tanggal 18 Januari 2024. Saat Kayla tengah sibuk di kampusnya, bahkan saat itu pun Kayla minta izin kepada sang ibu karena ada sidang penelitian ilmiah. Ibunda dari Kayla pun sempat mendoakan mereka berkomunikasi lewat telepon. Namun di jam 1 siang hari, Gian mengabari Kayla dan mengajak bertemu di tempat kopi. Sebelumnya Gian pun meminta Kayla untuk menjemputnya di kontrakan. Kayla saat itu memang tak mau ke kontrakan karena merasa aneh kenapa wanita yang harus menjemput lelaki, apalagi langsung harus datang ke kontrakan. Kayla sendiri saat itu meminta langsung bertemu di tempat kopi. Namun Gian terus merayu dan berjanji tak akan macam-macam. Kayla pun akhirnya luluh dan mau menjemput Gian, bahkan saat itu pun Kayla datang ke kontrakan Gian dengan motornya sendiri. Sesampainya di kontrakan Gian, Kayla pun diajak masuk. Saat itu Kayla ngotot tak mau dan hanya memarkirkan motornya.
Namun Gian pun meminta Kayla untuk datang sebentar mampir dan hanya mengobrol saja. Kayla yang masuk saat itu tanpa curiga. Saat Kayla masuk, ternyata Gian langsung mengunci pintu. Kayla yang merasa takut karena dirinya belum pernah berduaan dengan seorang lelaki, bahkan Kayla pun bingung. Kayla menolak namun Gian menarik dan mengajak dirinya berhubungan. Kayla menolak kaget berniat pulang, namun Gian memaksa hingga menarik ke kamar dan melakukan aksinya. Meski Kayla sendiri menolak bahkan berontak, namun Gian makin keras dan bahkan Gian pun membekap Kayla hingga akhirnya Kayla pun lemas. Gian tetap tak peduli dengan memperkaos dan melepaskan semua yang ada di Kayla hingga akhirnya Kayla pun tak bisa menjerit. Bekapan dari Gian membuat dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Kayla pun tak bisa bernapas dan lemas tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, Gian sendiri tak peduli, meninggalkan Kayla di kontrakan dan kabur meninggalkan kontrakannya. Sebelum meninggalkan rumahnya, Gian sendiri mengambil harta benda dari Kayla, handphone, emas, dan juga uang, bahkan motor Kayla. Saat itu Gian yang panik dan ketakutan kalau dirinya pasti diamankan pihak kepolisian, Gian pun kabur ke Jawa Tengah. Di perjalanan Gian tak yakin Kayla pingsan atau tak bernyawa. Di perjalanan pula, Gian pun menelpon ibunya dan menceritakan kejadiannya, memberitahu sang ibu kalau di rumahnya ada wanita yang sudah tak bernyawa dan minta dibereskan. Ibunda dari Gian pun kaget, tak lama pulang ke kontrakan menemukan seorang wanita yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tak memakai apapun. Ibu Gian yang panik akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama polisi datang ke kontrakan tersebut untuk melihat TKP menyelidiki kasus ini. Membawa jasad dari Kayla ke rumah sakit untuk menyelidiki kasus dan mencari barang bukti. Hingga saat itu para tetangga pun berdatangan tak tahu apa yang terjadi. Pihak kepolisian pun mengabari keluarga Kayla. Usai Kayla diotopsi, dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Berkat kerja keras pihak kepolisian dan informasi dari ibunda Gian, pihak kepolisian berhasil mengamankan Gian yang tengah kabur ke Jawa Tengah. Diamankan tanpa perlawanan, Gian pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Gian sendiri memang ingin melakukan dengan Kayla, namun Kayla membantah dan menolaknya. Takut Kayla berteriak, Gian pun lebih memilih membekap mulut dan menggenggam leher Kayla hingga Kayla lemas tak bernyawa. Diamankan terkait permasalahan ini, Gian pun akan menjalani beberapa kali persidangan. Gian sendiri akan didakwa pasar berlapis hingga terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Keluarga dari Kayla sendiri tak menyangka sang anak kesayangan yang selalu menuruti orang tuanya nampak bernasib tak baik dan berpulang di tangan seseorang yang pertama kali dirinya cintai. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.